Biksu ini diubah jadi es oleh siluman salju. Parasnya cantik tapi mematikan. Biksu Li mencoba menahan diri dari godaannya. Peperangan pun terjadi. Meski wanita siluman ini jago memainkan tombaknya, Biksu Li terpental tanah terbelah, nggak main-main ilmunya. Tiba-tiba, batuan es besar mengarah ke Biksu Li. Biksu Li menghancurkannya satu persatu. Sebagai pamungkas, ia mengeluarkan mangkuk ajaib. Mangkuk itu menghisap siluman cantik ke dalamnya. Tugas selesai, dua biksu kembali ke kuil. Biksu San memasukkan siluman cantik ke penjara. Tanpa mereka ketahui, ada dua siluman ular di gunung. Siluman ular hijau dan putih sedang bermain-main di rerumputan. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa pria sedang mencari tanaman obat di gunung. Kedua ular mengincar Chen yang sangat rajin. Ching Ching berubah jadi ular, dan mengagetkannya Chen terjatuh ke dalam sungai. Mulan, si ular putih iba, melihat Chen yang tenggelam. Ia segera berenang dan memberikan nafas bantuan pada Chen. Chen setengah sadar melihat Mulan, namun saat sadar, yang memberinya nafas buatan adalah Wu Qing, temannya diam-diam. Mulan jatuh cinta pada Chen. Ia terus teringat ciuman pertamanya dengan Chen. Dia lalu mengajak Ching Ching menemui Chen di kota. Tapi di kota ada dua biksu pencari siluman. Kompasnya bergerak cepat karena Ching Ching berada di sebelahnya. Tapi Biksu San tidak sadar. Next part selanjutnya guys. Siluman ini menggoda seorang tabib. Tapi tabib Chen menolak dan malah mengusirnya karena kesal Ching Ching. Lalu meniup perahu Chen sampai berputar-putar belum puas. Ia malah mendorong perahu Chen dengan kencang. Orang-orang menyoraki perahu Chen sampai menabrak jembatan. Diam-diam, seorang wanita memperhatikan Chen yang basah kuyup. Tapi Chen tidak mempedulikannya dan malah berjalan menjauh. Mulan, yang ternyata siluman ular putih, merusak jembatan sampai Chen terpaksa kembali dan jatuh di pelukan Mulan. Chen bingung karena Mulan terus menggodanya. Akhirnya, Chen mengaku ia sudah menyukai seorang wanita. Mulan sedih wanita itu pernah menyelamatkan Chen di sungai. Tiba-tiba, Mulan tersenyum lalu mendorongnya ke sungai. Chen gelagapan, tapi Mulan kemudian ikut terjun ke sungai lalu menciumnya. Chen sekarang sadar wanita yang dulu menyelamatkannya adalah Mulan. Ching Ching yang bosan kini menggoda Biksu San. Tapi biksu polos ini tidak mau digoda wanita dan fokus mencari siluman. Padahal Ching Ching juga siluman, tapi ia menunjuk beberapa wanita di perahu sebagai siluman. Biksu San buru-buru menyerang perahu itu ternyata benar. Wanita di dalamnya adalah siluman kelelawar. Mereka langsung menyerang Biksu San. Biksu ini melawan dengan alat musiknya. Satu persatu siluman kelelawar dikalahkan dengan alat itu. Sakti juga ternyata biksu ini guys. Tapi seekor kelelawar masuk celana dan menggigit si Otong karena nggak fokus. Kelelawar lain menarik Biksu San dan menggigitnya. Biksu San membunyikan lonceng. Lalu Biksu Li mendengarnya. Tapi Biksu San keburu dibawa kabur oleh siluman kelelawar. Next part selanjutnya guys. Biksu ini melompat ke atas kapal dipenuhi wanita. Ternyata para wanita itu adalah siluman kelelawar. Mereka berubah dan menyerang biksu dengan ratusan kelelawar. Susan menangkis para kelelawar dengan simbal saktinya. Para kelelawar melawan, tapi Biksu San mampu melenyapkan mereka. Sayangnya, seekor kelelawar masuk celana Biksu San membuatnya nggak fokus. Lalu ditarik dan digigit oleh siluman kelelawar Biksu Li. Yang mendengar lonceng, Biksu San segera mendatangi TKP. Tapi kelelawar membawa Biksu San. Biksu Li ngebut pakai perahu, lalu terbang ke jembatan dan melempar tasbihnya. Kelelawar dan Biksu San terjatuh ke air. Saat kelelawar hendak keluar, Biksu Li terbang melompati perahu, lalu terbang dan menangkap ekor kelelawar itu. Siluman kelelawar membawa Biksu Li ke markasnya di Gunung Merapi. Biksu Li kemudian memukul dan mencekik kelelawar itu dengan tasbihnya, lalu menusukkan belati sakti. Siluman kelelawar terbakar dan masuk ke dalam lava panas, sementara Biksu Li berdiri di atas sebuah batu. Sayangnya, kemenangan itu tidak berlaku bagi Biksu San. Setelah kembali ke kuil, para bocah ketakutan melihat telinganya juga giginya yang bertaring. Para bocah lapor ke Biksu Li. Ching Ching sedang main ke rumah kosong. Ternyata di sana ada Biksu San yang hendak mengakhiri hidupnya. Ching Ching malah meledeknya. Biksu San sedih kini menjadi siluman, tapi Ching Ching malah menunjukkan lidah ularnya. Biksu San pun ketakutan. Ching Ching terus menggodanya, namun Biksu San ingin menggigit leher Ching Ching. Next part selanjutnya guys. Dari dalam pohon bambu keluar wanita-wanita cantik berpakaian minim. Para biksu segera membaca mantra perlindungan. Tapi wanita-wanita itu semakin gencar menggoda. Biksu Li mencoba memikirkan jurus silat, tapi para siluman menggoda dengan pikiran gelap. Sebelumnya, Biksu Li menemukan banyak warga mati mengenaskan di kota itu. Para penduduk dilanda keracunan massal. Tabib Chen mencoba mengobati sebisanya, tapi ternyata obat yang ia buat di rumah disusupi racun oleh kekasihnya sendiri, yang merupakan siluman ular. Biksu Li menyusuri kota. Kemudian mendapati seorang pria sedang dihisap nyawanya oleh beberapa siluman rubah. Mereka langsung kabur melihat biksu Li biksu lain ikut mengejar para rubah ke hutan.
Biksu Li muncul di depan, ia mulai membacakan doa. Para siluman terjebak, namun tiba-tiba masuk ke dalam pohon bambu. Pohon-pohon bambu kemudian mengeluarkan asap wewangian. Ternyata itu adalah asap. Halusinasi Biksu Li menyuruh para biksu membaca mantra perlindungan. Tiba-tiba wanita-wanita cantik keluar dari dalam pohon bambu. Mereka terus menggoda Biksu Li, namun bukan Li namanya. Kalau nenggak sakti, ia melepaskan diri dari godaan siluman rubah, lalu mengeluarkan mangkuk. Sakti andalannya mangkuk itu menghisap ROH. Para siluman rubah tubuh palsu. Mereka tinggal kulit di rumah Dr. B. Siluman. Ular tiba-tiba merasa tidak enak badan. Teman-teman tikusnya mengira ia sedang hamil. Ia tidak tahu di kota, kekasihnya sedang membagi-bagikan obat kepada warga. Biksu Li melihat racun dalam obat itu. Ia bertanya pada Chen siapa yang membuatnya. Saat itulah, Biksu Li tahu siapa Mulan sebenarnya. Ia lalu menyerang Mulan yang hendak mengunjungi Chen. Next part selanjutnya guys. Gimana rasanya kalau wanita yang kamu cintai ternyata malah mengkhianatimu? Oh sakit guys. Ini yang terjadi pada seorang tabib bernama Chen. Susah payah meracik ramuan untuk penduduk yang keracunan. Wanita yang ia cintai malah memasukkan racun ke dalam obat itu. Ketika Biksu Li mendapati ia memberikan ramuan beracun pada para penduduk, Biksu Li langsung mengincar wanita itu. Pertempuran Biksu Li melawan siluman ular pun tak terhindarkan. Dengan kekuatannya, ia hendak menghimpit Biksu Li dengan 2 rumah, tapi Biksu Li mampu menghancurkan rumah itu. Ia lalu menyerang dengan angin topan. Siluman terlempar. Belum selesai, Biksu Li membuat siluman ular nggak berkutik. Dengan bambu runcing, Biksu Li meminta Mulan untuk pergi dari desa itu jika ingin tetap hidup. Malamnya, Chen pulang ke rumah nggak ngerti apa-apa. Tapi pas makan, Mulan merasa ada yang aneh. Ternyata makanan itu diberikan oleh Biksu Li. Tiba-tiba, Mulan tidak bisa mengontrol tubuhnya. Ekornya keluar di sekitar rumah. Rombongan biksu sudah mengepung dan akan menangkapnya. Mulan tidak ingin Chen tahu yang sebenarnya. Ia merasa sedih. Tiba-tiba, Biksu Li mendobrak atap rumah itu. Mulan tidak ingin pergi dan melilit Biksu Li. Chen kaget melihat ular raksasa saat pisau terjatuh. Ia menusukkannya ke ular putih itu. Ular marah, tapi bukannya menyerang balik, tapi malah menangis. Biksu Li hendak menangkap ular itu, tapi Mulan cepat kabur. Betapa hancur hati Chen saat Biksu Li mengatakan ular itu adalah istrinya. Lanjut part selanjutnya guys. Pria ini mencuri ginseng sakti, tapi ginseng itu kemudian melilit tangannya. Ratusan ginseng lain ikut mengerubuti dan melilitkan akar mereka ke tubuh Chen. Chen ketakutan dan nggak bisa gerak. Ginseng terus menyerangnya ia, lalu mengeluarkan korek dan membakar tubuhnya sendiri. Sebelumnya siluman ular putih ini terluka umurnya nggak lama lagi. Semua ini karena dia udah jatuh cinta sama manusia. Chen sedih harus terpisah dari Mulan. Siluman tikus memberitahu ada ginseng ajaib yang bisa menyelamatkan istrinya. Maka pergilah Chen ke pagoda terlarang untuk mencuri ginseng itu. Tapi saat diambil, ginseng itu menduplikasi diri jadi banyak. Chen bingung mana yang asli. Ternyata Chen mengambil ginseng palsu. Ginseng itu langsung melilit tangannya. Ginseng-ginseng lain ikut menempel dan melilit tubuh Chen. Chen segera membakar ginseng-ginseng itu, tapi ia juga ikut terbakar. Saat itu Chen melihat ada satu ginseng yang tidak terbakar. Itulah ginseng yang asli. Chen lalu mengambilnya seketika ginseng-ginseng palsu hilang. Tiba-tiba lampu mati. Lonceng berbunyi. Siluman yang terkurung di pagoda itu bebas para biksu berlarian keluar. Chen pun buru-buru kabur, namun rombongan biksu sudah dekat. Ia menyuruh siluman tikus membawa ginseng itu pergi. Tiba-tiba, para siluman yang bebas memasuki tubuh. Chen Biksu Li langsung menangkapnya. Next part selanjutnya guys. Pusaran air tiba-tiba muncul. Tak lama, tsunami raksasa melaju kencang ke arah kuil. Biksu Li berusaha membelahnya, tapi air sudah terlalu tinggi dan menyerang dari segala sisi. Ular raksasa muncul dan menyerang Biksu Li, tapi ia masih bisa menghindar. Kuil mulai kebanjiran, para biksu lari pontang-panting. Air memasuki kuil utama, tapi biksu-biksu ini tidak bergeming. Bahkan hingga air merendam kuil. Mereka masih khusyuk membaca mantra. Seekor ular hendak masuk ke dalam kuil. Tapi karena dipasangi mantra, ular itu nggak bisa masuk. Para biksu terus membaca mantra. Tiba-tiba, seekor tikus membawa teman-temannya mereka mengganggu konsentrasi para biksu. Pegangan biksu mulai terlepas. Akhirnya mantra luntur. Ular itu berhasil masuk. Ia menyelamatkan suaminya. Mulan membawa Chen ke daratan. Tapi Chen tidak ingat siapa Mulan. Bulan marah dan menyerang Biksu Li. Pertempuran di atas air pun terjadi. Menunggangi ular raksasa, Bulan menyerang Biksu Li dengan ratusan ular. Tapi, ia bisa membebaskan diri. Ular hijau kemudian menelan Biksu Li, tapi Biksu Li malah merobek perutnya. Biksu Li dan ular hijau sama-sama terluka. Mulan marah melihat adiknya terluka parah. Ia lalu menyerang lagi dengan ombak besar. Biksu Li membaca mantra. Langit tiba-tiba terbuka. Ratusan tangan muda muncul dan menahan serangan Mulan. Mulan menciptakan tsunami mengelilingi Biksu Li. Tapi tangan budak membelahnya dan menangkap Mulan. Mulan kemudian dikurung di sebuah pagoda. Begitulah kisahnya berakhir. Sampai ketemu di film berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih.